Shalom Bapak Ibu semuanya, selamat berjumpa kembali dalam program SOS, Sahabat Orang Sakit, bekerja sama dengan saya Jarod Wijanarko dari KIB, Keluarga Indonesia Bahagia. Ya, kita akan saksikan dulu trailer dari SOS, juga sekaligus sebagai perkenalan. SOS Global Ministries are reaching out of countries around the world by bringing hope for the sick. SOS Global Ministries are sent to be a messenger of new hope. Ya, itu tadi SOS orang sakit. Ya, sahabat orang sakit itu diinisiasi atau didirikan oleh hamba Tuhan Pak Pendeta Stefanus ya. Lalu dengan saya Keluarga Indonesia Bahagia, kita bekerja sama menyiarkan kesaksian dari mereka yang dilayani oleh SOS, dan ada berbagai macam cerita mujizat Tuhan. Menurut saya mujizat, walaupun kadang tidak harus selalu mujizat kesembuhan, tapi mujizat penyediaan, mujizat penyertaan Tuhan, mujizat kekuatan dari Tuhan, atau tetap sakit, belum sembuh-sembuh, tapi mendapat mujizat terbesar, yaitu keselamatan, tujuan hidup, nilai-nilai hidup. Dan kita sudah 13 episode, dan kali ini kita ada di episode yang ke-14. Nah, siapa tamu kita hari ini? Bernama Kimberly, masih kecil. Nah, karena itu yang nanti bercerita, bersaksi adalah Papa dan mamahnya. Ya, kita akan sapa Ibu Sarah dan Pak Roland. Ya, selamat berjumpa Ibu Sarah dan Pak Roland. Ya, shalom. Shalom, Pak. Ya, shalom, shalom. Ini Pak Roland ya, saya nggak salah sebut ya. Pak Roland dan Bu Sarah. Tinggalnya di mana nih, Pak? Atau Ibu? Sekarang kita lagi tinggal di daerah Jakarta Barat. Oh, okay. Sama orang tua sih, Pak. Oke, Ya. Bersama orang tuanya Ibu atau Bapak? Ibu, orang tua saya. Oke, di Jakarta Barat. Oke, ya. Nah, saya akan mulai dengan puter gambar ini. Nanti selanjutnya saya akan bertanya kepada Ibu, Bapak ya. Nah, ini ada video yang sangat singkat. Keadaan udah mau Kimberly gimana lah, aduh Tuhan. Yang pakai selang, pakai kayaknya pas. Ya, oke. Jadi bisa diceritakan ini sebenarnya gimana awal ceritanya mengenai Kimberly ini? Ya, Kimberly ini sebenarnya anak yang kami tunggu selama 10 tahun. Wow, 10 tahun. Iya. Akhirnya Tuhan menjawab dengan kehadiran Kimberly. Semuanya awalnya berjalan dengan baik. Kimberly lahir seperti bayi-bayi normal pada umumnya dan tidak diketemui ada suatu masalah pada saat kehamilan. Namun pada hari kedua, Kimberly itu mulai kejang. Kejang pertama itu selama 30 menit. Nah, kedua setelah lahir? Hari kedua setelah lahir. Oh, oke. Wah, tapi nunggunya nih 10 tahun. Wow. Waduh, lama sekali. Ya. Oke. Terus? Ya, hari kedua dia mulai kejang selama 30 menit. Kemudian Kimberly sempat dirawat di rumah sakit di NICU, di rumah sakit di Indonesia. Itu selama 2,5 bulan. Oke. 2,5 bulan. Terus tapi dia kejangnya makin hari makin bertambah dan kondisinya juga semakin berkurang. Di Indonesia tadinya didiagnosa cerebral palsy di otak sebelah kirinya. Waktu itu
udah dikasih obat, udah dikasih segala macam itu tetap nggak ada respon yang baik. Sampai akhirnya dokter bilang satu-satunya cara yaitu membuat koma anak ini. Tetapi selama beberapa hari. Nah, cuma ini gambar. Ya, itu di NICU. Wow, ini yang pas dibikin koma ini. Belum. Jadi waktu itu dokter bilang salah satu caranya cuma membuat Kimberly koma. Namun saat itu kita nggak damai sejahtera dan kita berdoa sama Tuhan. Tuhan, kalau memang ini bukan jalanmu, jangan biarkan Kimberly kejang. Karena tindakan itu akan dilakukan kalau Kimberly kejang. Oh, oke. Tapi kalau memang ini adalah jalan Tuhan, biarlah semuanya Tuhan berkati gitu. Nah, anehnya khusus hari itu Kimberly nggak ada kejang sama sekali. Jadi tindakan itu dibatalkan. Karena sebenarnya tindakan itu beresiko. Karena waktu itu Kimberly itu baru berusia 1 bulanan lebih lah, mendekati 2 bulan. Yeah. Dan kalau dibuat koma, pada usia seperti itu ada kemungkinan dia itu tidur terlampau dalam sehingga tidak sadar dan bisa berakibat dia tidak bangun lagi gitu. Jadi ya mungkin itu rencana Tuhan gitu. Nah, kemudian datanglah ya salah satu dokter menyarankan kepada kita untuk membawa Kimberly ke negara lain karena diagnosa tegaknya ini belum dapat sampai sekarang, tapi anak ini selalu minum obat gitu. Waktu itu kami coba minta Singapura untuk menangani Kimberly, tetapi saat itu entah mengapa 2 rumah sakit yang kita minta untuk menangani Kimberly itu dua-duanya menolak. Dua-duanya nggak ada yang mau, karena mungkin mereka menganggap 2 bulan setengah kejang terus, tiada berhenti itu kayaknya udah tinggal tunggu waktu lah gitu. Sampai mereka tulis please do not arrange any travel for Kimberly. Huruf tebal, garis bawah, huruf besar semua. Wah. Nah, jadi udah kata-kata tertolak gitu. Itu waktu itu masih di Indonesia ya. Nah, waktu itu ya akhirnya ya kami udah pasrah lah sama Tuhan. Dan kita bilang, Tuhan, kalau memang Kimberly tidak bisa dibawa ke Singapura, ya udah nggak apa-apa, kami menerima gitu. Tapi kalau Tuhan berkehendak, Tuhan tolong bukakan jalannya. Selang 2 minggu kemudian, 2 atau 3 minggu kemudian, setelah tidak ada komunikasi lagi dengan 2 rumah sakit tersebut, akhirnya salah satu rumah sakit pemerintah di Singapura, yaitu KK Hospital, itu menelepon saya dan mencari informasi tentang Kimberly. Jadi kondisi anaknya saat itu, pokoknya semualah tentang Kimberly. Nah, saya bilang kondisi anaknya masih baik, masih terkontrol. Saat itu belum, ya masih oke lah untuk perjalanan menurut saya. Namun saat itu mereka tuh ya bilang ya perlu deposit saat itu sebesar 50.000 ya, 50.000. Tapi saya kan 500 juta ya. 500 juta, iya. Nah, waktu itu kita udah habis-habisan karena Kimberly ini kan ya banyak hal yang nggak ditanggung, yang bisa ditanggung gitu. Dan dia kan asuransinya ya udah nggak bisa, udah langsung drop kan karena langsung sakit. Jadi ya mau nggak mau pakai ini sendiri, pakai uang sendiri gitu. Wow. Nah, saya bilang kalau 50.000 saat ini saya nggak punya uang sebesar itu. Akhirnya entah mengapa besoknya dia suruh international patient untuk telepon saya dan mengatakan, Mami, kamu bawa Kimberly aja, nggak usah pikirin deposit. Terus saya sampai, nggak usah pikirin deposit. Nah, waktu itu kita berdua menganggap ini adalah jalan Tuhan gitu. Tuhan mengizinkan kami untuk berangkat ke Singapura, biarpun mungkin banyak orang yang mengatakan Singapura itu mahal. Iya, iya. Dan pasti kita nggak sanggup lah berobat di sana. Tapi kita pikir kalau Tuhan udah buka, pasti Tuhan akan sertai kita. Dan waktu itu kami pergi ke Singapura dan kami sempat juga bilang ke Pak Stefanus, founder SOS, kita bilang, Pak, sebelum berangkat itu sudah kenal ya berarti ya? Udah kontak Pak Stefanus? Di Singapura kita kenalnya. Belum kenal ya, tapi berangkat baru ketemu.
Jadi pas kita ke Singapura, kita ketemu Pastor Stefanus, waktu itu kita masih pede. Ya, masih percaya diri lah. Bilang, Pak, saya di sini cuma mau dapetin diagnosa tegak, palingan cuma 2 hari ya. Palingan cuma sehari 2 hari gitu. Habis itu kita pulang lagi ke Indonesia. Ternyata yang terjadi tidak seperti itu. Tuhan suruh Kimberly tinggal di rumah sakit selama hampir setahun. Ya, karena kondisinya yang semakin lama semakin menurun, tidak mungkin untuk dibawa pulang. Dan saat itu yang membuat kami sedih, waktu kami tiba dan mereka melakukan pemeriksaan, mereka bilang umur Kimberly itu hanya bisa bertahan 3 bulan. Wow. Padahal waktu itu usianya sudah 2,5 bulan. Waduh, nunggunya 10 tahun, ya. Ya, jadi ya kami sebenarnya berdua bertanya, loh ngapain kami ke Singapura kalau cuma untuk setengah bulan gitu. Lalu dokter itu bilang juga ke kita bahwa anak ini menderita penyakit langka yang namanya hemimegalencephaly, itu penyakit baru, tergolong penyakit baru, dan biasanya itu ya kejangnya memang banyak sekali. Saat itu terdiagnosa Kimberly itu kejang hingga 200-an kali dalam sehari, dengan masing-masing itu sekitar kurang lebih 20-30 menit dalam sekali kejang. Wow. Jadi dokter itu mengatakan jadi seharian penuh Kimberly itu kejang sebenarnya. Wow. Cuma tidak terlihat oleh manusia gitu. Waduh. Jadi waktu itu ya dibilanglah umurnya cuma sampai 3 bulan gitu. Dan Kimberly saat itu kondisi memang semakin menurun. Dia pakai CPAP, BiPAP, itu pompa paru ya. Terus sama oksigen, terus makan juga yang tadi ya bisa oral, sehingga nggak bisa oral, harus pakai selang. Nggak cuman ke lambung, tetapi harus dimasukkan ke usus, karena lambungnya nggak bisa mencerna dengan baik, selalu muntah. Sampai akhirnya Kimberly dibilang sama dokter jalan satu-satunya adalah melakukan operasi. Dengan operasinya itu mengambil setengah dari otaknya. Tapi sebelumnya saya cerita di Singapura itu yang bermasalah itu otak sebelah kanan, bukan otak sebelah kiri, seperti yang diagnosa dokter di Indonesia. Jadi yang sebelah kanannya itu besar dan tidak ada selnya, menurut dokter, itu yang mengakibatkan kejangnya. Wow. Nah, jadi waktu itu dibilang salah satu caranya hanyalah dengan mengangkat otak sebelah kanannya supaya diharapkan kejangnya itu menurun dan menurun loh, bukan nggak jadi nggak ada. Terus tapi dengan berbagai resiko Kimberly bisa meninggal, bisa hidrosefalus, bisa macam-macam. Tapi kalau tidak dilakukan operasi, kalau kejang terus, sekarang di sebelah kanan itu bisa merembet ke sebelah kiri gitu. Jadi 2 otaknya itu bisa rusak. Kalau kedua otak udah rusak, maka seluruh organ tubuh di dalam seperti jantung, ginjal, semuanya itu kan berpusat di otak, akan berhenti dengan sendirinya. Waduh. Alias ya meninggal gitu. Jadi pilih operasi maupun tidak operasi, dua-duanya nggak ada yang ya sebenarnya memiliki resiko lah. Akhirnya kami nggak ada punya pilihan. Kami tanda tangan dan mengatakan kalau memang kami harus ke Singapura dan memang Tuhan menginginkan Kimberly untuk operasi, ya Tuhan tolong lancarkan. Tapi Kimberly selalu dokter akhirnya merencanakan untuk operasi, tetapi operasinya selalu gagal. Itu rencana operasi itu sampai 7 kali loh dibuatnya. Sampai akhirnya Kimberly ini selalu gagal karena dia selalu sakit di last minute. Nah, sampai akhirnya dokter bilang yang terakhir, kalau apapun kondisi Kimberly, kita akan masukin dia ke operasi, karena udah berapa kali direncanakan selalu nggak bisa kan. Jadi dia bilang, apapun kondisinya kita akan masukin dia ke operasi, kecuali kalau dia menggunakan ventilator, menggunakan BiPAP, CPAP, atau dia pergi ke ICU, itu kita akan cancel. Jadi waktu itu ya kita nggak ada pilihan karena kita ya
ya dokter Singapura gitu kan, menurut kita kan kayak ya pengalamannya menurut kita ya baik gitu kan. Tetapi saat itu yang terjadi hari Senin operasinya hari Kamis atau hari Rabu, Kimberly itu oksigennya tiba-tiba turun dan dia menggunakan CPAP, BiPAP, dan akhirnya pergi ke ICU. Jadi sama persis dengan yang dokter bilang. Jadi mau nggak mau dokter itu bilang, loh kok ini bisa begini, kok bisa sama persis dengan kata-kata saya. Jadi mau nggak mau ya cancel lagi gitu. Tetapi karena Kimberly udah lama di rumah sakit, akhirnya tagihan kita banyak. Total biayanya itu sendiri 8 miliar. Waktu itu kita disuruh ya untuk keluar karena juga disertai juga tagihan yang besar. Waktu itu 250.000 ya dari total 800.000. 250.000 sekitar 2,5 M, 2,5 miliar. Dan waktu itu rumah sakit setuju karena saya kan udah berhenti kerja, papanya hanya dosen dan waktu itu rumah sakit setuju 10 juta per bulan. Bagi seorang dosen sih saya rasa 10 juta per bulan itu suatu yang besar banget. Waktu itu kita sempat juga ngomong sama dokternya, tapi dokternya nggak bisa berbuat apa-apa. Ya memang itu kebijakan dari bagian keuangan gitu. Waktu itu akhirnya kami keluar. Waktu itu kami tinggal sementara di rumah Pastor Stefanus. Kondisi Kim saat keluar itu dengan masih menggunakan alat pompa paru, oksigen, dengan menggunakan selang untuk makan, terus dengan semua mesin-mesin. Waktu itu kami juga dibantu sama Pastor Hendra untuk membawakan juga semua mesin-mesin yang besar-besar ini untuk Kim dan pindah ke rumah Pastor Stefanus. Jadi kayak buka rumah sakit lah di tempat Pastor Stefanus gitu. Ya, sampai akhirnya kami di rumah Pastor Stefanus juga 6 bulan karena kami juga mencari ya kalau bisa, kalaupun kami harus pulang ya kalau bisa Kimberly itu pulang dengan pesawat biasa gitu. Jadi kami menunggu Kimberly sampai keadaan membaik sampai 6 bulan barulah kami pulang. Ya puji Tuhan ya kami ya Kimberly memang masih ada kejangnya, dan ya mungkin masih tergolong sering di dunia medis, tetapi ya puji Tuhan sekarang ya seperti ini, tidak ada bantuan pernafasan lagi, dia udah bisa bernafas spontan, terus dia juga udah bisa makan sendiri ya Kim, jadi ya puji Tuhan ya. Yang tadi ya dibilang nggak ada respon, tidak akan ada respon ya Kim, sekarang udah bisa menangis, tertawa. Terus yang tadinya dibilang cuma 3 bulan, sekarang udah 3 tahun, baru ulang tahun nih tanggal 6 Februari kemarin. Ya, gitu sih. Pak. Foto umur berapa ya? Coba sebentar kita lihat dulu ya. Iya. Saya maju dulu sebentar. Ini pas di Singapura pas tuh. Oke, tunggu sebentar. Yang tadi kan, yang ini waktu masih umur berapa ini? Nah, itu masih di Indonesia. Oh, ini masih di Indonesia sebelum ke Singapura ya. Oke, terus ini yang sebelah. Kalau yang ini udah di Singapura. Yang kiri itu kondisi dia untuk di stop kejangnya, jadi disuntikan obat kejang langsung ke pembuluh darah supaya lebih cepat. Yang di sebelah kanan itu untuk pengetesan tingkat oksigen levelnya di dalam tubuhnya. Oh, saturasi. Kan dia pakai alat bantu nafas kan. Oke, yang sebelah kanan ini umur berapa nih? Rambutnya udah mulai agak panjang ya? Iya, yang di sebelah kanan itu sudah 1 tahun lebih, hampir 2 tahun.
Oke, iya. Yang kiri masih kecil. Ya, kalau ini? Nah, itu ketika Kimberly lagi tes gelombang kerjang, namanya EEG. Ini di Singapura juga ya? Iya. Berarti total di Singapura berapa tahun tuh ya? 1 tahun lebih ya. 6 bulan di rumah sakit, 6 bulan di rumahnya Pak Stefanus. Iya, 6 bulan di Pak Stefanus, di rumah sakit berapa? 10 bulan, 10 bulan lebih lah. Wah. Jadi 1,5 tahun lah Singapura. Ini rumah sakit Singapura juga. Iya. Ini yang alat bantu nafas. Iya, alat pompa paru. Jadi ditambah oksigen. Itu namanya CPAP gitu. Waduh. Ya itu, nggak bisa lepas dengan alat itu dulu. Wah. Ini yang lebih apa, foto yang lebih ini ya alat-alatnya kelihatan. Iya. Ya, wow. Nah, itu waktu di dokter bilang ya ini banyak banget sih, panjang ya. Makanya pertama kan nggak ada harapan, umur cuma 3 bulan. Lalu setelah itu ya ternyata bisa lebih, malah sampai lebih 10 bulan. Tapi ya tagihannya itu yang miliar-miliaran. Itu gimana tuh? Pergumulan perasaan Bapak Ibu waktu itu gimana itu? Waktu itu ya sempat stres ya. Sempat stres juga sih bagaimana ya cara membayarkan ini semua. Tetapi ya Tuhan itu menggerakkan orang-orang ya. Jadi kami sudah mengajarkan Kimberly sesuai namanya Evangelis Kimberly. Segala sesuatu milik Tuhan, Tuhan yang bertanggung jawab. Saya bilang sama Sarah, segala sesuatu milik Tuhan, Tuhan yang pelihara. Kalau kita percaya Tuhan Yesus hidup, kami percaya bahwa Tuhan Yesus itu hidup. Dan saya baca ayatnya, Matius 21 ayat 22, dia bilang, dan apa saja yang kamu minta dalam doa, dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Dan ada ayat lainnya, saya baca, apapun yang kamu minta, asal bukan untuk kedagingan kamu, Tuhan akan kabulkan. Dan saya bilang sama Tuhan, Tuhan, Evangelis Kimberly, kami ajarkan untuk jadi hamba Tuhan, seperti Pastor Stefanus yang akan menolong bayi-bayi dan anak-anak sakit lainnya. Dan itu bukan untuk keinginan daging saya. Dan karena itu bukan untuk keinginan daging saya dan Sarah, saya yakin Tuhan akan penuhi. Dan ada juga ayat lainnya adalah, Tuhan tidak akan mempermalukan orang yang percaya kepada Dia. Ada ayatnya. Dan kami percaya sama Dia. Ketika dokter bertanya, apa yang kamu tunggu? Saya bilang sama dokter dari India, yang di Singapura itu, dan yang dari Kanada, kami menunggu mukjizat. Ya, kami menunggu mukjizat dari Tuhan. Dan kami percaya Tuhan sanggup. Jadi, dokternya bilang, kamu harus bedakan antara medis sama iman. Saya bilang sama dokter, medis dan iman itu satu kesatuan. Dan dokter bilang bahwa Kimberly tidak akan pernah keluar dari rumah sakit. Dokter bilang Kimberly tidak akan berbicara. Dokter bilang Kimberly tidak akan mendengar, tidak mengetahui mengenali orang. Dokter bilang dan ini sebagainya. Dokter bilang tangan kiri dan kaki kirinya tidak akan bergerak. Tapi ketika dokter Singapura itu datang, dia lihat pas kami pasang lagu puji-pujian, kaki kiri, tangan kiri Kimberly bergerak. Dokter itu sampai bingung, dan pernah suatu saat di Indonesia ada pastor bilang, tolong kamu EEG ulang Kimberly. Dan dokter Singapura bilang EEG tidak akan berubah. Tapi setelah di EEG ternyata hasil gelombang otak Kimberly berubah. Ya, jadi memang Tuhan, seperti yang dibilang, memang Tuhan menggerakkan orang-orang sih, pastor, untuk membantu kami untuk melunasi itu. Bahkan yang kami sangat ingat ya, bahwa sampai ada satu orang itu dia menjual rumahnya di Sydney ya, tiba-tiba menelepon saya loh. Waktu itu kita bilang, aduh uangnya ini kurang 5.000 lagi, saya belum dapat pendapatan, Roland cuma dosen.
Waktu itu dia langsung telepon saya, dia bilang, saya diingatkan Tuhan, saya baru jual rumah, saya diingatkan Tuhan untuk kasih kamu $5.000. Loh, saya dolar Singapura, saya sampai bingung loh. Kok dia bisa tahu ya kekurangannya bisa 5.000? Pas 5.000, enggak lebih, enggak 5.500, enggak. 5.000. Wow. Jadi benar-benar ya itu yang seperti Roland bilang. Kalau kita dengan yakin dan percaya, ya waktu kita berdoa, ya Tuhan kabulkan. Jadi sempat waktu di Singapura saya mendengar impresi dari suara Tuhan yang berkata, aku pencipta langit, bumi, dan langit. Masakah kamu khawatir dengan biaya rumah sakit? Masakah kamu tidak percaya bahwa aku sanggup untuk menolongmu? Aku adalah Allah yang hidup. Seorang bapak tidak akan meninggalkan anaknya kalau dia melakukan sesuatu yang baik. Dan saya saat itu melakukan sesuatu yang baik. Artinya saya menjaga dan saya menjaga titipan Tuhan Yesus pada kami. Ya, jadi Tuhan berkata sekalipun kami tidak akan meninggalkan engkau. Saya tidak akan meninggalkan engkau. Dan di situ saya merasa damai sejahtera karena setiap kami ada permasalahan, ada saja cara Tuhan untuk menolong. Ada syarat, jadi seperti ada kayak keajaiban yang Tuhan sediakan buat evangelis Kimberly. Suatu saat, misalnya saya dengan Sarah sedang tidur, tahu-tahu datang orang Singapura kesok, bilang dia salah jalan, terus dia bicara sama kami, dia bilang berapa tagihan Kimberly, orang yang kami nggak kenal itu, terus dia bilang dia mau bayarkan, terus dari kwitansinya ditulis Yesus Christ. Wow. Jadi pembayarnya Tuhan Yesus. Jadi wow. Sarah diajarkan oleh Pastor Stefanus untuk juga menolong orang-orang yang susah, lebih menderita. Suatu saat saya cerita bahwa dia kasih uang dengan jumlah besar ke orang yang sedang sakit atau orang yang tidak makan. Saya bilang sama Sarah, kita saja utang 8 miliar. Terus kenapa kamu kasih? Tuhan Yesus yang suruh. Tuhan Yesus suruh, saya bilang. Terus paginya Sarah kasih uang sekitar 5 juta ya kan? 50 Singapura dollar, malamnya 5.000 transfer. Dan itu terjadi sampai 5 kali. Saya bilang, dan itu non-name. Saya bilang sama Sarah, sekali? Oh, kebetulan saya bilang, kok sekali. Begitu 2 kali, saya bilang sama Sarah, kenapa kamu nggak kasih lebih besar? Supaya Tuhan kasih lebih besar. Dan itu konstan gitu loh. Dan begitu 5 kali saya bilang, Sarah, ini pekerjaan Tuhan. Gak mungkin 5 kali. Kebetulan hanya sekali, 2 kali. Tapi kalau sudah 5 kali dengan non-name, ini pekerjaan Tuhan Yesus. Gak mungkin. Karena waktunya setiap pagi Sarah beri, sore transfer. Pagi dia beri, jadi pekerjaan kami selama di Singapura, kami mendoakan orang-orang sakit ya. Seperti yang diajarkan oleh Pastor Stefanus. Kemudian menolong orang-orang sakit, kami juga membiayai atau memberikan bantuan ke orang-orang sakit lainnya. Hanya itu pekerjaan kami. Jadi kami benar-benar bekerja sebagai hamba Tuhan di sana. Dan Tuhan ada beberapa orang yang mau bunuh diri, jadi tidak bunuh diri karena dia lihat Kimberly. Dia bilang bayi ini saja mau berusaha untuk hidup, masa saya bunuh diri. Dan ada beberapa orang yang bilang, kenapa ya di rumah sakit itu ada orang cemburu? Kenapa Kimberly banyak yang datang ya? Dia bilang, kok di bayi saya nggak ada yang datang? Dia bilang. Saya bilang yang bikin datang itu yang menggerakkan adalah Tuhan Yesus. Siapa itu Tuhan Yesus? Ya Tuhan Yesus itu yang menyediakan makanan kami. Dia makan makanan itu, dia bilang enak juga ikut Tuhan Yesus. Akhirnya dia dan suaminya dan mertuanya percaya sama Tuhan Yesus. Bahkan ada orang yang manggil saya spesial. Dia bilang, saya melihat ada Tuhan sama kamu katanya. Terus bagaimana? Dia beragama beda dengan kita ya. Dia bilang
please pray for my baby. Hmm. Saya bilang, saya berbeda agama dengan kamu. Saya melihat ada Tuhan bersama kalian. Please pray for my baby. Tapi di Singapura ada larangan hukum kalau orang yang berbeda agama mendoain bisa kena penjara. Tidak apa-apa, dia bilang, kita punya Tuhan yang sama. Jadi kemudian juga suster-suster di sana bilang, saya bukan orang Kristen, tapi saya percaya Yesus, dia bilang. Dan saya melihat Yesus dalam hidup Kimberly. Jadi kalau pastor tahu, Kimberly di hari Natal, ya, kami bingung karena harus ada tagihan ya yang besar. Suster-suster berkumpul bilang, maksudnya mereka bilang boleh kami berdoa untuk Kimberly. Setelah mereka berdoa bilang kami mau bayarkan biaya rumah sakit Kimberly. Jadi suster-suster di sana beberapa kali membayarkan biaya rumah sakit Kimberly. Wow. Saya bilang sama Sarah, ini kalau Natal, ini pasti pekerjaan Tuhan. Karena kalau pekerjaan manusia mana mau mereka kerja dari 24 jam, kemudian gajinya dikasih sama pasien. Itu bukan pekerjaan manusia, karena manusia pada dasarnya, seperti Sarah bilang juga, hanya mementingkan diri sendiri. Manusia pada dasarnya hanya mau yang dengar yang enak-enak. Mereka pada dasarnya, tapi kalau manusia itu datang dan menolong kita, itu pasti pekerjaan Tuhan. Tuhan yang bekerja menolong baby evangelis Kimberly. Jadi bayi ini sudah kami ajarkan untuk jadi hamba Tuhan. Sesuai namanya, dia akan menolong anak-anak sakit, orang bayi-bayi sakit. Saya permintaan saya sama Tuhan, Tuhan, aku nggak minta uang, aku nggak minta harta, aku minta biarlah dia evangelis Kimberly, Bapak, Engkau pakai, biarlah dia bisa duduk berdiri, dan dia bisa berbicara. Yes. Dia pakai dia Tuhan, Ya, untuk Tuhan. menjadi kemuliaan bagi namamu Tuhan. Ya Tuhan, dalam nama Bawa dia Bapak untuk menjangkau banyak jiwa Bapak. Amin. Bapak, jangan biarkan Kimberly terus menerus kejang-kejang, tetapi biarkan dia Bapak untuk menyenangkan hatimu Bapak. Dalam nama Segala sesuatu yang kau miliki Bapak, Engkau berkati Bapak. Dalam nama Yesus, ya Tuhan. Amin. Tuhan, kami berdoa buat Kimberly dalam nama Tuhan Yesus. Pulih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, pemulihannya sempurna. Dia berjalan, dia berlari, dia berbicara, dia bersaksi. Kami mendukung dan sehati, kami sepakat untuk nama evangelis Kimberly dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberi kekuatan, ketabahan, kegigihan untuk Bapak dan Ibu, orang tua Kimberly juga menjadi pahlawan iman, menjadi saksi dari pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dan ada yang perlu saya tambahkan, Pastor. Selama 2 tahun kami di Singapura, kami nggak pernah kena hujan. Jadi begitu hujan, kami Sarah bilang, gimana nih Bang? Karena Kimberly pakai mesin yang harganya 80 juta ya, mesin oksigen. Begitu sampai depan taksi, hujan itu berhenti. Begitu sampai di rumah pastor, hujan itu turun lagi. Wow. Saya bilang, sekali kebetulan saya bilang. Tapi selama hampir 2 tahun, itu saya bilang nggak kebetulan. Dan pernah sekali juga hujan deras. Akhirnya kami harus berhenti di basement. Di basement sudah ada security yang dari Malaysia menyediakan kardus yang ukurannya pas stroller Kimberly, kardus dan 2 payung. Bagaimana mungkin ada 2 payung dan kardus di basement yang biasa sepi. Wow. Dan security Malaysia ini mau nganterin sampai depan pintu rumah Pastor Stefanus. Jadi selama hampir 2 tahun, setiap mau hujan, kami sampai berhenti tuh hujan. Kami naik taksi, berhenti tuh hujan. Sampai ke rumah, di jalan di taksi hujan lagi. Begitu sampai di rumah Pastor, stop itu hujan. Itu terjadi. Wah, luar biasa. Ini sekarang Kimberly umur berapa? 3 tahun, Mas. 3 tahun ya. Wah. Jadi ini Kimberly kalau menurut saya kan tidak mengalami kesembuhan secara mujizat, tapi hidupnya sendiri adalah mujizat. Ceritanya adalah mujizat melalui apa yang dialami Kimberly, Bapak dan Ibu melihat
pekerjaan Tuhan yang luar biasa, dari mulai penyediaan pembayaran, kejadian-kejadian, apalagi tadi sampai 2 tahun nggak pernah kehujanan. Wah, ini benar-benar sesuatu yang sangat nyata. Oke, kalau sekarang kembali ke Ibu Sarah. Melalui ini semua, apa yang Ibu pelajari mengenai kehidupan ini, Ibu? Ya, mungkin saya tambahkan, Kimberly itu dulu dokter di Singapura itu bilang karena ini kasus yang langka, jadi mereka menyarankan untuk dibawa ke Singapura, ke Australia, ke Amerika, ke Kanada ya, Eropa, dan mereka suruh secepatnya untuk dilakukan tindakan di negara itu. Kalau enggak, otaknya akan semakin rusak dan dia bisa dismental ya, bisa dismental gitu. Tetapi saya belajar di sini, memang Kimberly belum sembuh, tapi saya melihat dan saya belajar bahwa apa yang Tuhan sudah pernah katakan kepada saya, dan itu saya dengar sendiri. Tuhan mengatakan, aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau. Biarpun Kimberly divonis seperti itu, kita harus bawa segera mungkin. Ya, bawa ke sana bukan hal yang mudah dari segi biaya, dari segi semuanya lah, itu bukan hal yang mudah. Tetapi Tuhan genapi bahwa saya mungkin secara manusia ada keraguan, aduh Kimberly nanti gimana. Tetapi Tuhan benar-benar menggenapi, dan saya juga belajar untuk menaruh kepercayaan penuh kepada Tuhan gitu, Pastor. Karena ya itu banyak hal yang sudah kita alami, dan memang kita harus mengandalkan Tuhan. Ya. Karena Dia dan apa yang dikatakan oleh Tuhan tuh ya dan amin. Amin. Tuhan itu adalah Tuhan yang mendengar, Pastor. Pernah suatu saat saya bilang, ini hampir mau 2 tahun kita Singapura, pengen aja makan pisang goreng sama nasi kuning. Saya bilang sama Sarah, tahu nggak Pastor, tahu ada telepon ke kami, Roland turun ke basement. Dan ke basement tahu apa yang dibawa? Nasi kuning sama pisang goreng. 2 kotak nasi kuning dan 2 buah pisang goreng. Terus Pas. Wah. Jadi kalau hal sekecil itu aja Tuhan bisa sediakan, pastilah Tuhan juga sediakan. Kalau memang Tuhan berkehendaki untuk berangkat, pasti Tuhan akan sediakan semua yang dibutuhkan, baik itu biaya, baik itu dokternya, rumah sakit, semua yang pasti Tuhan sediakan sih. Kalau sekarang di Jakarta sudah berapa lama nih? Setahun. Oke, jadi 2 tahun, lalu setahun terakhir ini sekarang di Jakarta posisinya. Ya, di Jakarta. Oke. Ya. Saya sebagai yang mungkin sebelum pesan-pesan terakhir dari Bapak dan Ibu, ini kan saya lihat ada foto yang menurut saya menarik sekali nih, ya. Ini Kimberly diajak apa ini? Terapi. Iya ya, itu Kimberly lagi terapi karena memang karena kejang, Kimberly itu banyak delay-nya. Jadi dia diajarin untuk duduk, diajarin untuk berdiri, ya. Itu lagi di tempat terapi, Pastor. Oh, ini jadi yang sebelah kanan ini dia terapi berdiri. Terapi berdiri, yang satu terapi keseimbangan. Ya, yang sebelah kiri kan dia kayak duduk di atas bunderan. Ya, Kalau itu nggak imbang dia jatuh dia. Iya. Oke, yang sebelah kanan ini supaya dia berdiri dan nggak jatuh, makanya ada tali-tali yang mengikat Iya. supaya menahan, nggak jatuh kanan, nggak jatuh kiri, nggak jatuh depan, ya. Iya. Sekarang ada terapisnya yang menjagai. Betul. Oh, oke. Wah, saya pikir ini alatnya kayak alat-alat manjat. Wah, kayak olahraga apa ini? Oh, ini terapi untuk bisa supaya berdiri. Wah, puji Tuhan. Tapi wajahnya ini saya lihat Kimberly ceria sekali ini juga hari ini, tenang sekali ya. Sudah ini kita sudah hampir 1 jam nih Kimberly. Aman ini. Kalau sekarang berarti udah jarang kejang-kejang lagi. Oh, masih, Pastor. Kejangnya dia setiap mau tidur sama setiap mau bangun, Pastor. Itu yang bikin saya juga sedih ya. Karena dia anak lain kan kalau
tidur sama bangun itu hal yang menyenangkan. Tapi bagi Kimberly itu hal yang berat. Jadi dia setiap mau tidur dan setiap bangun kerjanya bisa sampai banyak sampai ratusan lah. Oh, tapi seharian begini udah enggak? Enggak, tapi pas mau tidur sama mau bangun. Oke, ya bertahap, tapi berarti udah mulai pemulihannya luar biasa ya. Oke, terakhir pesan dari Bapak tambahan tadi, kalau katanya ada yang mau ditambahkan, silakan. Ya, pesannya adalah bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Dia berfirman bahwa aku pencipta langit dan bumi. Masakah aku tidak sanggup untuk menolong Kimberly? Amin. Dan saya bilang sama Sarah, Tuhan Yesus sanggup untuk menolong Kimberly, hambanya yang telah kita serahkan menjadi milik Tuhan. Amin. Jadi dokter Singapura sampai 3 minggu nggak ketemuin kami karena dibilang, Pak, ini mesti bayar 50 juta loh Pak, kan kalau di EEG. Siapa yang suruh kamu EEG lagi? Pastor yang di Jakarta di kebaktian bilang saya suruh EEG lagi. Akhirnya kita EEG lagi dan ternyata hasilnya berubah. Dan pastor dokter Singapura berikut timnya selama 3 minggu menghindar dari kami karena nggak bisa jelasin kenapa hasil Kimberly yang otaknya berantakan jadi lebih melandai, berubah. Dan dokter Singapura juga nggak bisa jelasin. Dia bilang Kimberly tangan kiri kaki kiri nggak bergerak. Begitu kami pasang lagu-lagu pujian, tangan kiri kaki kirinya bergerak terus. Dokter Nepalnya bilang kebetulan ini, kata dia. Begitu dibilang kebetulan, diulang lagi, bergerak lagi. Akhirnya dokternya kedua dokter yang dari Singapura dan Nepal keluar dengan malu gitu loh. Dan saya juga bertanya sama Tuhan, Tuhan, Engkau ada dan Engkau hidup. Amin. Terbukti Tuhan. Setiap mau ada bayaran, ada aja yang ketuk di pintu. Pintu itu ada yang ketuk, Pastor. Ada yang satu pertama, yang berikutnya adalah orang free thinker. Dia nggak percaya Tuhan. Saya nggak percaya Tuhan, tapi saya mau lihat, saya mendengar ada orang bayi yang bernama Kimberly. Dan saya mau galang dana, kata dia. Galang dananya dengan jual ini apa? Usia 7 tahun. Stiker. Anak-anak usia 7 tahun. Yang warna pink, merah, kuning itu loh, Pastor. Wow. Dan saya, siapa yang mau beli stiker pink merah ini? Tapi dia bilang, saya sudah dapat dananya. Jadi bukan minta izin galang dana. Anak umur 7 tahun itu ternyata sudah dapat dananya. Dan dana itu dipakai untuk pembayaran biaya rumah sakit Kimberly berlanjut lagi. Jadi setiap Kimberly ada bayaran, setiap ada panggilan, entah bagaimana itu pintu kayak pintu Doraemon, ada aja yang ngetok bilang, kami datang dari Jakarta, kami mau melihat Kimberly. Setelah itu tahu nggak, Pastor, dia tinggalin, ada kami titip di buku Bapak, di Alkitab yang Bapak sering baca. Terus saya pikir, paling titipannya semoga cepat sembuh. Begitu saya balik, di Alkitab yang kita baca itu kita buka, isinya uang buat berobatnya Kimberly. Jadi kalau bertanya kenapa bisa Kimberly hampir setahun di rumah sakit, 10 bulan lebih di rumah sakit, ya begitulah cara pembayaran Tuhan, penyediaan Tuhan sama kami, dan banyak jiwa juga yang menjadi percaya Yesus karena Kimberly. Jadi dokter juga di sana, suster di sana, mereka datang. Kalau di Singapura nggak boleh berdoa, Pastor. Tapi mereka diam-diam mereka bilang, kami boleh nggak berdoa buat Kimberly? Saya bilang silakan berdoa. Jadi dia benar-benar evangelis Kimberly sesuai namanya, Pastor. Karena orang yang bunuh diri jadi nggak bunuh diri, orang yang nggak percaya Tuhan jadi percaya Tuhan. Ya, saya percaya Tuhan hidup dan Tuhan itu sanggup menolong Kimberly. Oke, amin. Ya, terima kasih Pak Roland dan Bu Sarah untuk kesaksiannya. Saya akan akhiri dengan pesan singkat, lalu kita akan berdoa. Ya, Bapak Ibu semuanya, itu tadi kesaksian dari orang tua Kimberly yang sekarang berusia 3 tahun dan penuh dengan perjuangan, biaya rumah sakit juga miliaran, dan kita mendengar bersama-sama bagaimana Tuhan menyediakan apapun yang dibutuhkan.
secara luar biasa. Dan Bapak Ibu, kedua orang tua Kimberly tidak berputus asa, justru semakin dekat dengan Tuhan, melihat jalan-jalan Tuhan. Jadi kadang Tuhan memberikan mujizat yang berbeda. Kadang kita menghendaki mujizat kesembuhan, tapi kita tidak menerima mujizat kesembuhan. Yang kita terima, kita dapatkan adalah mujizat jalan-jalan Tuhan. Kita bisa melihat bagaimana Tuhan bekerja dari bulan ke bulan, dari minggu ke minggu, secara luar biasa, bahkan selama lebih dari 2 tahun. Dan kita sama-sama mendoakan pemulihan Kimberly sempurna, dan harapan kedua orang tuanya kita sepakat dengan mereka supaya Kimberly tumbuh dan menjadi hamba Tuhan. Sedangkan untuk Bapak Ibu yang menyaksikan program ini bisa mendapat suatu teladan bagaimana menghadapi kehidupan dengan tabah, bagaimana menghadapi kenyataan dan realita hidup, dan tetap terus berjalan dengan iman. Dengan demikian bisa melihat bahwa Tuhan ada, Tuhan hidup secara nyata lewat bukan masalah yang diambil, tetapi bagaimana Tuhan menyertai menghadapi masalah itu hari demi hari, bulan demi bulan, bahkan tahun demi tahun. Karena itu mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini untuk cerita dan kesaksian dari kedua orang tua Kimberly, Pak Roland dan Bu Sarah. Kami tidak bisa banyak berkomentar karena cerita mereka sendiri yang sudah menjadi pelayanan bagi kami, kesaksian bagi kami bahwa Tuhan ada, bahwa Tuhan hidup, bahwa Tuhan menyediakan. Dan kami tahu pekerjaan Tuhan belum selesai atas Kimberly, tapi kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Kimberly sehat, Kimberly pulih, Kimberly menjadi hamba Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memberkati Pak Roland dan Ibu Sarah dan juga Kimberly. Kami juga memberkati SOS yang melayani orang-orang sakit baik di Singapura, di Jakarta, di Malaysia, Penang. Dan kami juga berdoa dalam nama Tuhan Yesus memberkati para donatur, mereka bahkan yang tanpa disebut namanya, mereka anonim, mereka membayar secara tersembunyi, tapi pasien demi pasien mereka menolong. Kami sungguh Tuhan mendengar ini sebagai hal yang luar biasa, dan Tuhan memberkati mereka berlimpah-limpah. Tuhan memberkati pelayanan SOS, baik Pak Stefanus, Pak Hendra, dan seluruh tim SOS, baik yang di Singapura, Jakarta, Malaysia, dengan penyertaan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapak, kami sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Iya. Terima kasih untuk Bu Sarah, Pak Roland, Kimberly, halo. Ya, jadi berkat ya Kimberly bagi banyak orang. Tuhan memberkati. Dan Tuhan memberikan kekuatan dan kesehatan. Amin. Ya. Ya, makasih. Makasih. Sampai jumpa lagi. Ya, terima kasih.